Shalom keluarga damai. Sapaan damai sejahtera kita pagi ini bertema jembatan iman dalam keluarga. Jembatan adalah konstruksi yang dirancang untuk menghubungkan dua sisi daratan yang terpisah oleh rintangan seperti sungai, jurang, lembah atau jalan raya, serta berfungsi sebagai prasarana transportasi. Sebagai lansia, kita diminta untuk menjadi jembatan iman dalam keluarga. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mohon Tuhan memberkati kami pada pagi ini untuk merenungkan firman-Mu, sehingga kami sebagai lansia dapat menjadi jembatan iman bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami dan anak cucu kami. Demikianlah doa kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Marilah saat ini kita menyoroti seorang nenek yang bernama Louis, yang telah menjadi jembatan iman bagi cucunya Timotius. Marilah oleh sebab itu kita baca 2 Timotius pasal pertama ayat yang kelima, demikian bunyinya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Iman Louis bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi menjadi warisan rohani yang diturunkan kepada Timotius. Hal ini membuktikan pengaruh saleh seorang nenek memberi dampak yang kekal pada kehidupan cucu. Timotius adalah produk Eunike dan Eunike adalah produk Louis. Louis telah membentuk dua generasi yang menjadi tiang kokoh gereja mula-mula. Louis bukan hanya berhasil mewariskan imannya kepada Eunike, tapi ia telah menjadikan Eunike seorang ibu dan guru yang ulung. Louis adalah wanita hebat di belakang layar di balik kesuksesan Timotius. Louis muncul secara terkenal sebagai nenek tua, ibu dari Eunike yang terpuji dalam iman, dan secara populer dilambangkan dengan tangan yang berdoa. Nama Louis memiliki arti unggul yang berasal dari bahasa Yunani. Louis adalah jembatan tol bagi Timotius. Hasil didikan nenek dan ibunya, akhirnya Timotius menjadi rekan kerja Paulus. Paulus tahu bahwa mendidik seseorang menjadi hebat tidak dalam semalam, namun dibutuhkan proses, kesabaran, dan ketekunan bertahun-tahun. Apresiasi yang diberikan Paulus kepada Louis bukanlah sesuatu yang main-main. Betapa pentingnya ketika dia mengatakan bahwa iman tulus ikhlas Timotius itu pertama-tama hidup dalam diri Louis. Dan dibutuhkan segunung kesabaran untuk mengajarkan kebenaran kepada orang lain. Dibutuhkan teladan yang bersungguh-sungguh untuk memperkokoh ajaran yang kita bagikan. Ingat, pada masa itu kekristenan menjadi hal yang tidak disukai oleh pemerintah Romawi yang politeistik. Dan di dalam kesulitan itulah Louis bekerja keras melawan arus kencang. Gambaran diri Louis ini mengingatkan saya pada sosok mama saya. Beliau adalah seorang yang sangat setia dan rajin berdoa. Sejak kecil saya dibawa ke gereja dan saya bertumbuh menjadi anak yang rajin dan taat beribadah. Sampai bertumbuh menjadi remaja dan pemuda yang rajin dan aktif dalam pelayanan-pelayanan di gereja. Sampai akhirnya saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan dan masuk sekolah teologi. Bersyukur saya pun sebagai seorang ibu rindu dipakai Tuhan sebagai jembatan iman bagi keluarga saya. Dari kecil saya berusaha mengenalkan Tuhan Yesus Kristus kepada anak-anak saya, Yosua, Peter, dan Dian. Setiap malam suami dan saya mengajak anak-anak berkumpul berdoa bersama-sama, sekalipun di tengah kepadatan kegiatan kami masing-masing. Sehingga anak-anak bertumbuh dewasa, mereka pun menjadi orang-orang yang aktif melayani Tuhan. Dan dua di antaranya masuk sekolah teologi, yaitu Yosua dan Dian. Saya percaya itu adalah anugerah Tuhan yang memakai saya dan mama saya sebagai jembatan iman dalam keluarga kami. Sebab itu, marilah sebagai nenek dan ibu bagi anak cucu kita,
mendidik dan mengajar anak cucu kita sejak kecil, agar mereka kelak menjadi generasi ilahi yang handal dan iman mereka kuat dalam mengiring Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami kasihi, kami memohon berikan kami kemampuan dan kesungguhan untuk mempraktekkan firman yang telah kami renungkan hari ini. Jadikan kami lansia yang tangguh dan kuat untuk menjadi contoh bagi anak cucu kami, sehingga anak cucu kami mempunyai nilai kerohanian yang unggul. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.